Timnas Indonesia versus Laos imbang 3-3, ini reaksi netizen. Timnas Indonesia direpotkan oleh Laos dan bahkan sampai harus bermain dengan 10 orang karena Marcelino Ferdinand kena kartu merah. Hasil akhir pertandingan ini adalah sama kuat 3-3 dan langsung ramai diperbincangkan para netizen. Laos memimpin lebih dulu lewat Fou Sombon Penyafong. Indonesia kemudian dengan cepat membalas melalui Kadek Arel. Tim tamu kembali memimpin 2-1 lewat Hathana Fomathep. Gol tersebut dibalas Muhammad Ferrari menjadi 2-2. Indonesia bermain dengan 10 orang di babak kedua imbas Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah. Namun, Ferrari mampu membawa Indonesia memimpin 3-2. Laos tak tinggal diam. Peter Van Tavong memaksa laga tuntas 3-3. Di lini masa X, dulunya Twitter, netizen pun banyak berkomentar mengenai hasil akhir laga ini. Meskipun bermain imbang, tapi dari segi mental kita menang telak. Bahkan hanya dengan 10 pemain kita masih menggempur pertahanan Laos, respect, tulis sebuah akun memberi apresiasi. Tetap apresiasi, turnamen senior tapi diwakili anak-anak U20 ya begitulah hasilnya, sebut komentar selanjutnya. Gak mau ngejugi timnas masih banyak YG baru soalnya semoga next match bisa lebih upgrade DN percaya diri, tulis sebuah akun. Tapi tentu saja sebagian netizen kecewa karena Laos seharusnya bukan lawan yang sulit. Draw rasa kalah ini sih, masih harus banyak belajar nih anak-anak muda timnas, masalahnya pelajaran selanjutnya Vietnam, demikian saran dari sebuah akun. Struggle timnas Indonesia di Piala AFF semoga digunakan untuk bahan evaluasi, daripada saling menyalahkan sana-sini, cetus yang lain. Kata ST, timnas Indonesia bisa semaju sekarang karena faktor ini, apa itu? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pujian dan apresiasi kepada semua stakeholder sepak bola Indonesia menjelang laga pertama Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi apik antara semua pihaklah yang membuat tim Garuda bisa berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Myanmar di grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang dijadwalkan pada Senin, 9 Desember 2024, di Stadion Tuna, Yangon, menjadi langkah awal yang krusial bagi skuad Garuda. ST menekankan bahwa setiap pertandingan di Piala AFF 2024 bukan hanya tentang meraih poin penuh. Ini juga merupakan bagian penting dari persiapan tim untuk menghadapi SEA Games yang akan datang. Kami berada di sini juga sebagai bagian dari persiapan menghadapi SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan, ungkap Shin Tae-yong. Keterlibatannya dengan tim kelompok umur bersifat sementara, tetapi ia tetap fokus pada pengembangan tim senior. ST memuji kerjasama yang solid antara para pemain, staf pelatih, dan PSSI sebagai kunci keberhasilan tim. Menurutnya, sinergi ini telah membantu tim meraih pencapaian yang signifikan sejauh ini. Keberhasilan ini mungkin bukan semata-mata karena hasil yang kami raih, tetapi lebih pada bagaimana para pemain telah menjalankan instruksi dengan sangat baik, jelasnya. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara semua pihak sangat berpengaruh terhadap performa tim. Dengan dukungan dari PSSI dan kerja keras semua anggota tim, ST percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan bersama. Hal ini juga didukung oleh sinergi yang solid antara staf pelatih dan PSSI, tambahnya. ST menutup pernyataannya dengan optimisme untuk masa depan timnas Indonesia. Ia berharap agar kebersamaan yang terjalin dapat terus dipertahankan demi meningkatkan prestasi di level internasional. Kedepan, kami berharap akan menjadi lebih baik lagi, tetap menjaga kebersamaan, tuturnya. Pelatih berusia 54 tahun ini mengingatkan pentingnya memastikan semua aspek berjalan lancar untuk mencapai tujuan bersama. Dengan komitmen dan kerja keras, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di Piala AFF 2024. Update terbaru proses naturalisasi Ula Romeni untuk timnas Indonesia, sampai mana? Naturalisasi Ula Romeni untuk timnas Indonesia sampai saat ini masih diproses oleh PSSI. Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menjelaskan bahwa naturalisasi Ula Romeni demi timnas Indonesia masih menunggu reses DPR RI selesai. DPR sedang melakukan reses, atau masa kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap serta menampung aspirasi masyarakat, pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Ini kan DPR sedang reses. Jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses DPR, ujar Arya. Belum lama ini, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima pengajuan resmi dari PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni. Ada yang perlu kami siapkan, tutur Arya merespons kondisi itu. Lantas, apakah berkas untuk menaturalisasi Ula Romeni masih belum lengkap? Adalah, imbuhnya merahasiakan. Ula Romeni telah datang ke Indonesia pada November 2024 untuk memulai tahapan perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ula Romeni turut menyaksikan kekalahan telak 0-4 timnas Indonesia dari timnas Jepang pada laga kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 15 November 2024. Ula Romeni disebut tetap yakin untuk membela timnas Indonesia. Setelah pertandingan menghadapi Jepang, saya tanyakan lagi ke Ula Romeni.
Kita kalah lo 0-4. Yakin? Saya bilang, ucap Ketua PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Dia bilang, yakin, saya akan bisa bikin perubahan untuk timnas Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim bisa berjalan dengan baik. Saya rasa kami sudah memperkuat tim ini dengan baik, imbuhnya. Naturalisasi Ula Romeni diproyeksikan akan selesai tahun depan sehingga bisa debut dengan timnas Indonesia pada Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.